Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan dayanya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu pada saat ini dalam situasi yang tidak begitu menyenangkan gitu ya, karena pandemi COVID-19 masih terus melaju, belum bisa dikendalikan secara baik oleh pemerintah kita, dan tentu kita sebagai warga negara juga ikut berada di garis depan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kemudian sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga melimpah pada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin. Adik-adik yang saya cintai, pertama-tama karena ini masih di bulan Syawal ya, saya mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita dan puasa kita di bulan suci Ramadan kemarin. Baik adik-adik, ini suasana yang tidak begitu menyenangkan ya, karena kita harus kuliah secara daring, secara online. Tentu bagi saya ya, usianya sudah 50 tahun ini gitu, tentu tidak begitu akrab dengan teknologi itu ya. Tapi bagi adik-adik mungkin yang generasi hari ini, generasi milenial, mungkin sangat akrab gitu. Oleh karenanya kita sebagai orang yang tua ini agak kagok kalau kita mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat ini gitu. Baik adik-adik, dengan segala keterbatasan yang mungkin ya, kita kuliah dengan daring selama 7 pertemuan ke depan. Mudah-mudahan saya akan membuat video-video seperti ini yang dapat kita pergunakan untuk trigger bagi adik-adik untuk belajar di rumah lebih baik. Tentu tidak bisa sempurna ya, saya sendiri sebagai pengajar tidak puas terhadap ini karena saya tidak bisa mengeksplor ya pengetahuan yang lebih lanjut, sehingga adik-adik juga menerima juga sebatas apa yang didengar dan dilihat di dalam video, dan itu tentu tidak banyak tergali lebih dalam masalah-masalah apa yang seharusnya kita pelajari dalam hukum kode etik penyiaran kita pada saat ini. Baik, untuk pertemuan kita saat ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya masih kembali lagi kemarin pada soal ujian UTS ya. UTS sudah kita lakukan, adik-adik sudah menulis, sudah saya koreksi gitu. Nah, langkah baiknya mungkin untuk video saat ini kita cukup membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan UTS itu. Kira-kira jawabannya benar atau tidak, dan apa yang benar dan seterusnya, coba akan kita bahas di dalam video kita kali ini. Baik, ada 5 pertanyaan kemarin ya yang saya ajukan dan sudah dikerjakan adik-adik. Yang pertama pertanyaan adalah maaf tadi terputus ya. Ya, maaf terputus. Yang pertanyaan yang ketiga itu soal rating dan share. Apakah bukan merupakan kualitas atau ukuran kualitas dari program siaran? Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Jelaskan argumentasinya. Itu ya pertanyaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu secara hukum KPI dirancang sebagai regulator di bidang penyiaran yang kuat. Awalnya itu dirancang yang kuat. Namun dalam prakteknya KPI lemah. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi dan siapakah regulator penyiaran yang sebenarnya pada saat ini. Nah itu pertanyaan yang keempat. Dan yang kelima, apakah yang dimaksud dengan konglomerasi media? Jelaskan apa yang dimaksud dengan konglomerasi media. Dan sekalipun undang-undang sudah melarang terjadinya konglomerasi media, namun pada prakteknya tetap terjadi.
jelaskan mengapa kondisi ini bisa terjadi. Jadi ada 5 itu yang sudah kemarin adik-adik kerjakan. Ini penting kita bahas mengapa. Karena sebetulnya ini adalah inti-inti dari setengah semester yang pertama itu. Jadi ini yang cuman masalahnya kemarin tidak sempat saya ajarkan sehingga memang tidak bisa kita explore lebih lanjut. Nah, oleh karenanya di dalam kesempatan ini sekalipun sudah saya sampaikan sebagai satu pertanyaan ujian UTS, namun perlu kita bahas sehingga adik-adik sedikit banyak bisa membuat sari atau kesimpulan-kesimpulan tentang kuliah kita yang sudah kita lakukan selama setengah semester kemarin. Jadi ini ringkasan-ringkasan yang penting-penting apa, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada saat ini dinilai sudah perlu direvisi atau bahkan diganti. Bagaimana pendapatmu? Hal-hal apa saja yang menjadi alasan pentingnya revisi Undang-Undang penyiaran ini? Jadi yang pertama yang jelas adalah Undang-Undang penyiaran ini sudah ketinggalan zaman. Dibuat tahun 2002 ya. Pada saat itu teknologi penyiaran itu masih bersifat analog gitu. Sehingga saat ini sudah bersifat digital. Nah, oleh karenanya tidak sinkron antara undang-undang dengan kemajuan teknologi. Itu sehingga undang-undang yang bersifat analog ini harus diganti sehingga mampu memfasilitasi atau mampu mengatur kemajuan teknologi. Jadi mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi digital di bidang penyiaran itu. Sehingga kemajuan teknologi ini bisa diatur di dalam undang-undang yang baru nanti itu. Itu poin yang paling penting itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua alasannya adalah pelaksanaan undang-undang ini tidak lagi sesuai dengan semangat yang dibentuknya undang-undang yang dulu. Jadi undang-undang yang dulu itu, Undang-Undang 32 yang sekarang maksudnya, Undang-Undang 32 tahun 2002 ini, itu dibentuk dengan semangat demokratisasi di bidang penyiaran, itu tahun 2002 gitu. Nah, semangatnya itu demokratisasi di bidang penyiaran, oleh karenanya prinsip yang ditekankan di sini adalah diversity of ownership dan diversity of content. Karena kepemilikan yang beragam itu akan menimbulkan atau akan mengakibatkan isi siaran yang beragam-ragam pula, sehingga informasi itu tidak didominasi oleh suatu kelompok tertentu, sehingga masyarakat bisa memilih dan memilah mana informasi-informasi yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu, nah itu sudah tidak lagi sejalan. Mengapa? Karena ada beberapa kali judicial review yang mengakibatkan KPI lemah sehingga KPI tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya secara baik, sehingga terjadilah nanti apa yang disebut dengan konglomerasi media itu. Saat tadi ditanyakan terkait dengan pertanyaan yang nomor 5 itu. Jadi kira-kira itu jawabannya. Kalau adik-adik kemarin menjawab seperti itu, ya tentu itu benar gitu ya. Masih ingat ya tentu ya jawabannya seperti apa. Itu yang pertama, terkait dengan pertanyaan tentang apa pentingnya Undang-Undang 32 ini harus direvisi pada saat ini. Jadi intinya undang-undang sudah ketinggalan zaman dan tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, undang-undang harus direvisi untuk mewadahi kebutuhan saat ini, yaitu digitalisasi media yang belum masuk di dalam undang-undang yang lama yang saat ini masih berlaku, di mana masih bersifat analog. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang rating dan share. Nah, saya kira adik-adik banyak yang menjawab benar dari masa kemarin. Rating itu apa? Jadi rating itu soalnya jumlah pemirsa, ya, jumlah orang yang sedang menonton televisi yang on gitu dibandingkan dengan populasi atau seluruh total televisi yang ada gitu. Itu dibandingkan kali 100%. Nanti kira-kira berapa ratingnya gitu. Jadi rating itu jumlah televisi yang hidup dibandingkan dengan total seluruh televisi baik yang hidup maupun yang mati. Itu rating. Nah, apa bedanya dengan share? Kalau share itu adalah orang yang menonton
program siaran tertentu dibandingkan dengan orang yang menonton pada program-program televisi yang lain. Gitu. Jadi orang yang sedang menonton televisi RCTI misalnya itu dibandingkan dengan orang yang menonton seluruh total televisi yang ada. Itu yang dimaksud dengan share. Jadi sebetulnya kalau rating itu terkait dengan jumlah orang yang menonton televisi dibandingkan dengan jumlah televisi yang hidup maupun yang mati. Tetapi kalau share itu semua televisi yang hidup, itu populasinya itu adalah semua televisi yang hidup, orang dibandingkan dengan orang yang sedang menonton televisi tertentu gitu. Jadi orang yang sedang menonton televisi tertentu dibandingkan dengan jumlah orang yang sedang menonton televisi pada saat itu. Itu share, bedanya dengan itu. Rating dan share. Nah, apa pentingnya rating dan share itu bagi industri? Sangat penting bagi industri penyiaran. Itu sangat penting. Mengapa? Ya karena itu nafas, itu hidup, itu urat nadinya itu di situ gitu. Nah, kalau ratingnya tinggi maka pengiklan akan datang gitu. Share-nya bagus, pengiklan akan datang, sehingga kalau bagi industri penyiaran ratingnya bagus itu dianggap program yang bagus, ratingnya jelek itu dianggap yang jelek. Maka oleh karenanya orang yang mengukur rating itu namanya Nielsen itu ya, GB Nielsen itu dianggap sebagai, ada yang bilang itu sebagai Tuhan. Dia bisa menghidupkan dan mematikan gitu. Kalau ratingnya bagus dihidupkan terus hidupkan, tapi kalau ratingnya jelek ya dimatikan. Artinya program itu tidak dilanjutkan. Oleh karenanya kita sering menemukan beberapa program yang sebetulnya kualitasnya tidak bagus tapi episodenya terus dihidupkan. Baik, saya lanjutkan. Apa pentingnya rating dan share bagi industri penyiaran? Pentingnya adalah semakin tinggi rating itu akan semakin dicari pengiklan. Semakin banyak pengiklan dia akan semakin dapat duit. Nah, oleh karenanya yang dikejar oleh industri penyiaran itu adalah rating yang tinggi. Semakin tinggi semakin baik, semakin tinggi akan semakin menghasilkan duit. Itu jadi mindsetnya di situ bagi industri penyiaran gitu. Jadi bagi industri penyiaran yang penting itu ratingnya tinggi, duitnya banyak. Kalau ratingnya tinggi, duitnya akan banyak. Nah, oleh karenanya dia akan memperoleh keuntungan yang besar gitu. Itu ya mindsetnya industri penyiaran. Pertanyaan yang ketiga itu, rating dan share itu merupakan ukuran kualitas atau bukan? Bukan. Rating itu terkait dengan kuantitas, seberapa banyak program itu ditonton orang, bukan berdasarkan kualitas. Nah, apakah Anda setuju? Kalau apakah setujukah Anda dengan pernyataan ini? Jelasin argumentasinya. Rating dan share bukan merupakan ukuran kualitas program. Iya. Jadi rating dan share itu bukan merupakan ukuran kualitas program siaran, bukan gitu. Dia adalah kuantitas, seberapa banyak program itu ditonton orang. Tidak peduli apakah berkualitas atau tidak gitu. Belum tentu yang ratingnya tinggi itu kualitasnya baik. Itu tidak belum tentu seperti itu. Kita bisa lihat seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa program-program yang mempunyai rating tinggi rata-rata sinetron, padahal sinetron itu dinilai oleh masyarakat tidak baik gitu. Jadi belum tentu ratingnya tinggi terus kualitasnya bagus, bisa bertolak belakang dari itu. Itu menjawab pertanyaan yang ketiga. Rating tinggi rata-rata sinetron, padahal sinetron itu dinilai oleh masyarakat tidak baik gitu. Jadi belum tentu ratingnya tinggi terus kualitasnya bagus, bisa bertolak belakang dari itu. Itu menjawab pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang keempat. Nah, ini. Secara hukum KPI dirancang sebagai regulator di bidang penyiaran yang kuat. Namun dalam prakteknya KPI lemah. Mengapa kok bisa terjadi? Nah, ini sejarahnya agak panjang sebetulnya. Sejak lahir KPI itu sudah diprotes oleh keberadaannya, sudah digugat oleh banyak pihak
Itu saya sampaikan kemarin bahwa KPI Undang-Undang Penyiaran itu sepanjang perjalanan sejarahnya itu mengalami 3 kali judicial review. Judicial review itu adalah uji materi. Jadi materi undang-undang di dalam undang-undang penyiaran itu diuji apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Diuji di Mahkamah Konstitusi. Salah satu putusannya pada tahun 2003 itu memutuskan bahwa ada banyak frase KPI itu mempunyai kewenangan yang banyak. Jadi misalnya peraturan lebih lanjut mengenai lembaga penyiaran publik diatur oleh KPI bersama pemerintah. Kemudian ayat yang lain mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang lembaga penyiaran swasta diatur lebih lanjut oleh peraturan oleh KPI bersama pemerintah gitu. Itu banyak sekali, ada 10 frase kira-kira yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur KPI bersama pemerintah. Tapi MK mengatakan bahwa frase KPI bersama itu harus dihapus. Itu tidak mengikat secara hukum, oleh karenanya hapus dalam Undang-Undang Penyiaran. Nah, oleh karenanya turunan daripada Undang-Undang 32 itu seluruhnya akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah, menghilangkan peran-peran KPI. Nah, oleh karenanya selanjutnya KPI menjadi lemah. Yang tadinya itu dirancang mempunyai kekuatan yang kuat, powerful gitu, akhirnya kewenangannya dihapus. Nah, oleh karenanya KPI tidak bisa lagi mengatur lebih lanjut yang terkait dengan lembaga-lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan seterusnya. Jadi tidak berdaya terhadap hal-hal yang terkait dengan regulasi di bawah Undang-Undang Penyiaran. Satu-satunya kewenangan yang masih ada di KPI adalah kewenangan untuk membentuk pedoman penyelenggaraan penyiaran dan standar program siaran. Itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu hanya itu yang tersisa, sehingga KPI menjadi lemah. Jadi kalau ditanya mengapa KPI yang dirancang begitu kuat tapi kemudian di tengah jalan menjadi lemah, ya karena memang dilemahkan di tengah jalan itu karena adanya beberapa kali judicial review yang dilakukan oleh beberapa pihak, dan MK memutuskan menghapus beberapa kewenangan KPI. Itu pertanyaan yang keempat. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, apakah yang dimaksud dengan konglomerasi media? Dan jelaskan, sekalipun undang-undang sudah melarang terjadinya konglomerasi media, namun pada prakteknya tetap terjadi. Jelaskan mengapa kondisi ini terjadi. Jadi ya saya kira bisa kita pahami bahwa konglomerasi media ini yang dimaksud adalah menyatunya beberapa media-media menjadi satu kepemilikan, gitu. Menjadi satu kepemilikan. Jadi yang akhirnya media-media itu dikuasai hanya oleh beberapa gelintir orang saja. Ini yang dimaksud dengan konglomerasi media. Nah, sebenarnya undang-undang sudah bagus merancang itu, gitu. Jadi misalnya jual beli media itu tidak boleh, haram hukumnya di dalam undang-undang penyiaran. Jadi orang yang melakukan jual beli media itu akan ada ancaman pidananya. Itu ada, diatur secara jelas. Tapi prakteknya itu terjadi. Mengapa? Nah, ini sebabnya kenapa itu terjadi? Sebabnya ada hal yang tidak sinkron antara undang-undang penyiaran dan undang-undang perseroan terbatas. Dua undang-undang ini tidak sinkron. Undang-undang penyiaran melarang terjadinya jual beli media, tetapi undang-undang perseroan terbatas mengatakan bahwa jual beli saham itu adalah hal yang diinginkan, yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang. Nah, dua undang-undang itu tidak sinkron, yang kemudian yang terjadi di lapangan adalah jual beli media itu terjadi. Itu pernah ada gugatan soal ini dan dimenangkan oleh jual beli media itu diperbolehkan sepanjang tidak merubah PT-nya. Ya, jadi
PT-nya sebagai subjek hukum itu tidak berubah, itu tidak apa-apa. Karena ada kekayaan yang dipisahkan antara kekayaan individu sebagai pemiliknya dengan kekayaan badan hukum sebagai personnya. Itu argumentasinya, sehingga jual beli media dalam pengertian sahamnya beralih itu diperbolehkan. Padahal ini sungguhnya yang bertentangan gitu. Kalau kita bicara hakikat dari undang-undang penyiaran ini tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena substansinya, materialnya gitu, itu kalau sudah berpindah sahamnya itu 50% plus 1 berpindah kepada orang lain, maka pada prinsipnya kepemilikan media itu sudah berubah. Maka dia juga akan merubah pola isi siarannya itu. Jadi itu ya beberapa poin-poin penting yang saya sampaikan. Saya kira ini adalah sebetulnya inti-inti dari kuliah kita kuliah kita pada setengah semester yang lalu. Adik-adik yang saya hormati, saya kira ini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Ada kesalahan saya, mohon maaf, mungkin tidak begitu jelas saya menyampaikan, ada banyak keterbatasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.